Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara tetap bersemangat untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh makin bertambah wawasan pengetahuan kita tentang firman Allah, sehingga kita makin mengenal akan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita akan buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Tetap Tuhan, kami akan membahas mengenai seri 7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap memimpin kami dan memberi pengertian kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik kali ini yang akan saya bawa adalah sidang jemaat Philadelphia bagian yang kedua. Khusus bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang arti nama Philadelphia, kategori sidang jemaat Philadelphia, dan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa kepada sidang jemaat di Philadelphia. Nah, kita akan mulai membahas hal yang pertama tentang arti nama Philadelphia. Kata Philadelphia itu berasal dari gabungan dua kata Yunani, Phileo dan Adelphos, yang keduanya berarti kasih, persaudaraan. Phileo itu kasih, Adelphos itu saudara. Jadi kalau digabungkan, arti nama Philadelphia itu adalah kasih, persaudaraan. Sedangkan kategori sidang jemaat Philadelphia itu termasuk kategori baik sekali. Jadi kategori baik sekali ini sama dengan kategori sidang jemaat di Smyrna. Hanya sidang jemaat Philadelphia dan sidang jemaat di Smyrna itu yang mendapat kategori baik sekali. Tidak ada teguran apapun dari Tuhan untuk kedua sidang jemaat ini. Nah, kita akan melihat Tuhan Yesus memperkenalkan sebagai apa kepada sidang jemaat di Philadelphia. Terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan 3 hal, yaitu mengenai dirinya. Yang kedua, mengenai sifatnya, yang disebutkan di sini adalah ia kudus dan benar. Dan mengenai kedudukannya, ia memegang kunci Daud, di mana ia berhak untuk membuka atau menutup. Dan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kekudusan dan kebenaran Yesus menyebabkan ia berhak menyandang sebagai raja. Ia adalah raja yang berhak mengatur segala sesuatu di dalam kerajaannya. Sifatnya sebagai raja itu jelas diungkapkan bahwa ia kudus dan benar, karena ia menyatakan dirinya sebagai yang kudus dan yang benar. Ia benar dalam semua perbuatannya.
Ia benar dalam pemerintahannya dan ia kudus dalam dirinya. Ia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh raja-raja lain. Karena kekudusan dan kebenaran Kristus, ia menuntut kesetiaan daripada para pengikutnya. Para pengikutnya yang mengasihi kekudusan tentu tidak dapat setia kepada barang-barang yang najis dan cemar, atau dalam penyembahan berhala. Itu tidak akan pernah terjadi apabila pengikutnya mengasihi kekudusan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 24 ayat 3-4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Di sini kita tahu bahwa Tuhan sangat merindukan supaya orang-orang yang percaya kepadanya atau para pengikutnya itu hidup kudus, bersih tangannya dan murni hatinya. Sebagai pemegang kunci Daud, Tuhan Yesus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya yang terdapat dalam Yesaya pasal 22 ayat 22, di mana disebutkan di situ, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Kunci Daud itu adalah tanda bahwa Allah telah memberikan kekuasaan kepada Yesus. Hak Yesus adalah mengatur dan memerintah. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Yesus menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perkataan dan janji Tuhan yang disebutkan itu akan memberikan keyakinan kepada para pengikutnya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang memerintah dengan penuh kuasa. Itu sebabnya saudara sekalian, dia mengatakan bahwa dia adalah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kita sudah membahas mengenai ketiga hal, arti nama Philadelphia, kategori sidang jemaat Philadelphia, dan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa kepada sidang jemaat di Philadelphia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan nama Philadelphia, mempunyai makna apa, terus sidang jemaat Philadelphia termasuk kategori sidang yang bagaimana. Demikian juga kami sudah membahas tentang bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada sidang jemaat di Philadelphia. Kiranya Tuhan tetap menanamkan segala hal yang sudah kami pelajari ini untuk terus kami ingat Tuhan, untuk menambah wawasan pengetahuan teologi kami, untuk kami terus belajar mengenai sidang jemaat dalam kitab Wahyu ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.